Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Akhirnya, kecurigaan kita terbukti. Tentang skenario pemenangan anak presiden yang menghalalkan segala cara. Yang dimulai dengan mempengaruhi Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga Ketua MK itu dilanda konflik kepentingan, mengutamakan kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenangnya. Sehingga menghasilkan keputusan secara melanggar etika. Semua kecurangan untuk memenangkan anak Jokowi. Semuanya telah dilakukan tanpa rasa malu sedikitpun. Semuanya dilakukan dengan terang benderang. Semuanya sudah didokumentasikan di film Dirty Vote. Sebuah film dokumenter skenario kecurangan. Dokumentasi berbagai tahapan kecurangan. Untuk mengamankan kemenangan anak Jokowi. Mengamankan kemenangan dengan cara curang. Semuanya dilakukan dengan menyelewengkan kekuasaan dan uang negara. Semua tahapan kecurangan sulit dilawan. Karena semua tahapan diamankan penguasa. Kemudian, kini ada jebakan Batman di tahapan terakhir. Dan, kini di tahapan akhir dibuatlah jebakan Batman. Jebakan Batman dengan melokalisir isu. Topik pembicaraan publik dilokalisir. Dilokalisir untuk fokus pada satu isu jebakan Batman. Yaitu isu quick count dan real count. Padahal, yang terakhir ini hanyalah hasil kecurangan sebelumnya. Cuma muara dari berbagai kecurangan sebelumnya. Berbagai bentuk kecurangan jauh-jauh hari sebelumnya. Seperti bansos dan pengkondisian aparat. Untuk memastikan hasil yang diinginkan. Sehingga, hasil pemungutan suara bisa dipastikan. Bukan soal salah hitung atau salah input. Itu cuma disetting untuk melokalisir isu. Dilokalisir supaya melupakan kecurangan-kecurangan sebelumnya. Pembagian bansos sebagai alat kampanye kubu anak Jokowi. Kampanye terselubung oleh presiden dan para menteri. Untuk memastikan kemenangan anak presiden. Sama seperti teman-teman, Tonan juga merasa sedih. Tapi, yang lebih menyedihkan adalah keselamatan bangsa. Keselamatan bangsa dan negara terancam. Terancam oleh kembalinya rezim korup dari masa lalu. Dengan kembali berkuasanya rezim korup Orde Baru. Dengan menunggangi anak Jokowi yang ambisius. Untuk mengembalikan keluarga Soeharto ke Istana Negara. Anak Soeharto akan berkuasa di pucuk pemerintahan. Prabowo adalah menantu Soeharto. Soeharto adalah presiden dari rezim korup sebelum reformasi. Seorang diktator yang berkuasa selama 32 tahun. Yang akhirnya digulingkan dengan people power. Hal yang sama persis sudah terjadi di Filipina. Keluarga Ferdinand Marcos sudah berkuasa. Ferdinand Marcos adalah presiden rezim korup Filipina. Seorang diktator yang berkuasa selama 31 tahun.
dan telah digulingkan dengan people power. Tapi, puterannya, yaitu Bongbong, itulah yang ditiru oleh Prabowo. Strateginya adalah menunggangi kekuasaan Presiden Duterte. Duterte adalah Presiden Filipina sebelum Bongbong. Kepopuleran Duterte mirip dengan Jokowi dan Gibran. Bongbong pun berkoalisi dengan Duterte dan anaknya, yaitu Sara. Cara kampanye Bongbong dan Sara penuh gimmick dan receh. Supaya rakyat melupakan kekejian diktator Marcos. Strategi dan cara kampanye itu berhasil mendudukkan mereka di tampuk kekuasaan. Tapi, pemerintahan mereka tidak memuaskan rakyat Filipina. Persekutuan Bongbong dan Sara pun mulai retak. Bongbong ingin mengubah konstitusi untuk melanggengkan kekuasaannya. Pertikaian dan perpecahan tak terhindarkan. Sangat membahayakan negara. Yang jadi korban akhirnya adalah rakyat juga. Tapi, memang sulit memperingatkan sebagian rakyat, terutama yang sudah kesengsem oleh kepopuleran Presiden. Presiden dipuja bagai idola. Presiden populer yang pandai membuat rakyatnya terpesona. Presiden populer yang pandai mengecoh rakyatnya, yang bisa seenaknya mempermainkan hukum. Sampai segala pelanggaran etika. Demi melancarkan skenario memenangkan anaknya. Semua tahapan skenario sudah berhasil dijalankan. Sebagaimana didokumentasikan oleh film Dirty Vote. Semua tahapan dikondisikan untuk menang satu putaran. Termasuk politik bansos, yang dilakukan oleh Presiden. Dan para menteri yang menjadi tim sukses anak Presiden. Sampai pengamanan wilayah tertentu untuk memenuhi syarat satu putaran. Aparatur dan uang negara diselewengkan. Diselewengkan tanpa rasa malu sedikit pun. Dikondisikan supaya memenuhi syarat satu putaran. Dan, kini di tahapan akhir dibuatlah jebakan Batman. Jebakan Batman dengan melokalisir isu. Topik pembicaraan publik dilokalisir. Dilokalisir untuk fokus pada satu isu jebakan Batman. Yaitu isu quick count dan real count. Padahal, yang terakhir ini hanyalah keniscayaan. Awalnya Tonan merasa ada yang aneh dengan hasil Pilpres kemarin. Hasil Pilpres bisa diprediksi dengan metode hitung cepat. Berbagai lembaga survei bikin quick count hasil pemungutan suara. Tapi hasilnya dianggap aneh oleh publik. Tonan juga merasa begitu. Terlebih lagi kalau kita bandingkan dengan hasil pemilu legislatif. Dihitung cepat, PDIP jadi juara hasil pemilu legislatif. Anehnya, kok suara yang diperoleh Ganjar tidak lebih besar dari PDIP? Bukankah Ganjar juga didukung oleh partai-partai lain? Bukan cuma diusung oleh PDIP saja. Maka, perolehan Ganjar Mahfud seharusnya lebih besar. Seharusnya lebih besar dari perolehan PDIP, kan? Begitulah yang dipahami oleh publik. Sehingga ada kesan penggelembungan suara.
Ditambah kelemahan komputerisasi sistem rekapitulasi online, termasuk kesalahan alat scanning dan konversi datanya. Jangan-jangan itu cuma pengalihan isu. Ujung-ujungnya cuma jadi jebakan Batman. Sehingga setelah dikoreksi pun hasilnya tetaplah anak presiden yang menang. Lalu, disiarkan bahwa tidak ada kecurangan, menjadi legitimasi kemenangan anak presiden. Karena terbukti setelah dikoreksi datanya anak presiden tetap menang. Padahal, masalah kecurangannya bukan di situ. Kecurangannya ada pada tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan-tahapan sebelum pemungutan suara, yang menghasilkan kemenangan anak presiden. Berbagai kecurangan pada tahapan-tahapan sebelumnya itulah masalah utamanya. Isu-isu quick count dan real count jangan sampai jadi jebakan Batman. Jebakan Batman untuk melegitimasi kemenangan anak presiden. Jebakan Batman yang melupakan kecurangan-kecurangan pada tahapan sebelumnya. Jangan lupakan masalah utamanya, yaitu berbagai kecurangan pada tahapan-tahapan sebelum pemungutan suara.